Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kembali kita akan membahas beberapa soal SBMPTN dan SIMAK ya. Kali ini kita pada topik matematika dasar bagian ke-6. Yuk kita akan bahas beberapa soal tentang matematika dasar. Yuk kita lihat soal nomor 1. Misalkan A transpose AT adalah transpose matriks A, nilai A kali B yang memenuhi pada matriks A4 BA transpose sama dengan 1221 dikali 1221 adalah berapa? Ini dia pilihan gandanya. Oke, bicara A transpose ya. Konsep dasarnya apa dari A transpose ini? Ya, konsep dasarnya adalah seperti ini. Kita perhatikan. A, B, C, D adalah komponen matriks. Apabila ditransposkan akan menjadi baris jadi kolom. Ulangi. Prinsip dari transpose adalah baris jadi kolom. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang tadinya AB sebagai baris setelah ditranspos menjadi kolom. Ya. Demikian juga CD yang tadinya baris setelah ditranspos menjadi kolom. Itulah prinsip dari transpose. Langsung sini ya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal ini. Oke, kita proses. Yuk, kita kerjakan bersama. Nah, ini A4BA transpose, kita transposkan dulu. Ya, kita transposkan menjadi A4. Ya, tadi prinsipnya baris jadi kolom ya. Kemudian BA yang tadinya baris jadi kolom. Nah, itu dia. Oke, yang tadinya dia baris menjadi kolom. Oke. Nah, kemudian sebelah kanan adalah perkalian matriks. Masih ingat tentang perkalian matriks? Prinsip perkalian matriks adalah baris ketemu kolom. Yang pertama ini dulu. Yuk. Pertama, kedua. Prinsipnya begitu ya. Yang pertama dengan suku pertama, suku kedua dengan suku kedua. Berarti ini ke sini, 1 kali 1, 1, lalu 2 kali 2, 4. Lalu kita jumlahkan, berarti jawabannya adalah 5. Jelas ya? Kemudian kita masuk yang kedua, baris kali kolom yang kedua. Pertama dengan pertama, kedua dengan kedua. Kalau kita kali 1 kali 2, 2 kali 1, 2, kita jumlahkan jadi 4. Oke. Lalu sekarang yang ketiga, baris kali kolom. 1 dengan ke 1, kedua dengan kedua. Jadi elemen pertama dengan elemen pertama, elemen kedua dengan elemen kedua. Saya ulangi cara perkaliannya yang ini kali ini. 2 ke sini, 1 ke sini. Begitu. Suku pertama dengan suku pertama, suku kedua dengan suku kedua. Jadi 2 kali 1, 2, 1 kali 2, 2. Kita jumlahkan hasilnya 4. Oke. Nah, kemudian baris kali kolom yang terakhir ya. 2 dengan 2, 1 kali 1. Jadi 2 kali 2, 4, 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan jadi 5. Oke, kita tutup. Itu dia prinsip dari perkalian matriks. Jelas ya? Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya sangat mudah. Oke.
Kita akan mencari elemen yang bersesuaian. Artinya apa? A-nya sama dengan 5. Oke? Dan B sama dengan 4. Oke? Yang ditanya adalah A kali B, sehingga A kali B sama dengan 5 dikali 4. Jadi jawabannya 20. Sangat mudah ya tentang matriks. Sangat mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat soal yang kedua. Apa soal yang kedua? Ini dia soal yang kedua. Jika himpunan penyelesaian harga mutlak 2x min A lebih kecil 5 adalah min 1, bacanya X lebih besar dari min 1, dan X kurang dari 4. Soalnya cara bacanya dari tengah ya. X lebih besar dari min 1, perhatikan cara bacanya, X lebih besar dari min 1, dan X kurang dari 4. Itu cara membacanya ya. Maka nilai A adalah, maka nilai A adalah berapa? Ya, ini dia pilihan gandanya. Ini konsep harga mutlak. Bagaimanakah solusi soal nomor 2 ini? Ya, ini sangat mudah. Kita lihat konsepnya apa. Konsep dasarnya apa menyelesaikan soal ini? Sangat mudah. Konsep dasarnya adalah jika himpunan penyelesaian memiliki solusi X lebih besar dari A dan X kurang dari B, maka dapat disimpulkan bahwa A dan B adalah akar-akar dari persamaannya, sehingga X sama dengan A dan X sama dengan B boleh disubstitusikan kepertidaksamaannya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ya, di sini ada himpunan penyelesaian dari harga mutlak ini adalah X lebih besar dari min 1 dan X kurang dari 4. Ini maksudnya solusi ini, ya. Jadi solusinya adalah, ini adalah himpunan penyelesaiannya, ya. Dan ini juga himpunan penyelesaiannya. Nah, itu kan arti dari X lebih besar dari A, X kurang dari B sebagai himpunan penyelesaian. Masalahnya gimana? Oke, kita perhatikan konsep yang kedua. Sifat nilai mutlak, kita tahu bersama bahwa harga mutlak Fx sama dengan C bisa ditulis Fx sama dengan plus minus C. Ulangi, harga mutlak Fx sama dengan C bisa ditulis Fx sama dengan plus minus C. Itu konsep yang kedua. Nah, kedua konsep ini kita gabung. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama, kita tulis dulu, harga mutlak 2x min A kurang dari 5, artinya 2x min A sama dengan plus minus 5. Oke? 2x min A sama dengan plus minus 5. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min 1, dan X kurang dari 4. Oke. Artinya X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan seperti tadi yang saya sebut, ya. Seperti yang saya sebut apa? X-nya ini boleh disubstitusikan karena itu adalah himpunan penyelesaian. Oke, yuk sekarang kita masukin dulu X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Kita masukkan ke sini. Oke. Artinya kita akan peroleh 2 dikali min 1 dikurang A sama dengan plus minus 5. Berarti kita akan mempunyai dua pilihan.
Yang pertama adalah 2 dikali min 1 dikurang A sama dengan positif 5. Ya, ini kita buka. Ya, kita pilih ada plus, ada min. Berarti minus 2 dikurang A sama dengan 5. Artinya A sama dengan min 7. Sedangkan yang kedua, berarti yang kita ambil minus. 2 dikali min 1 dikurang A sama dengan min 5. Artinya minus 2 dikurang A sama dengan min 5. Artinya A sama dengan 3. Perhatikan kita mempunyai dua solusi. Ya, ada A sama dengan 7 dan A sama dengan 3. Tetapi itu belum selesai. Kita harus memasukkan X sama dengan 4. Yuk sekarang X sama dengan 4 yang ini. Oke. Kita masukkan X sama dengan 4. Sama seperti yang tadi, kita masukkan ke sini. Sehingga 2X dikurang A sama dengan plus minus 5. Seperti cara yang tadi hasilnya ada 2. 2 kali 4 dikurang A sama dengan positif 5. 8 dikurang A sama dengan 5. Otomatis A-nya sama dengan 3. Yang satu lagi, ya berarti yang kita ambil minus. 2 dikali 4 dikurang A sama dengan min 5. Ya, jadi yang ini ya ganti-gantian ya. Ada plus, ada min. Sehingga kita peroleh 8 dikurang A sama dengan min 5. Atau A sama dengan 13. Di sini juga ada 2 kemungkinan nilai A. Apa kesimpulannya? Dari kiri dan kanan kita mendapatkan suatu solusi. Bahwa irisan X sama dengan min 1 dan X sama dengan 4 ketika kita masukkan ke penyelesaian harga mutlaknya diperoleh irisannya adalah A sama dengan 3. Jadi, maka nilai A-nya adalah 3. Sangat mudah ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 3. Pada segitiga siku-siku sama kaki ABC, sisi AB dan BC masing-masing terbagi menjadi 3 bagian yang sama-sama berturut-turut oleh titik K, L, dan MN. Kita lihat gambar. Jika luas segitiga ABC adalah X cm², maka luas segitiga KMN adalah titik-titik cm². Ini dia pilihan gandanya. Perhatikan segitiganya yang ditanya adalah segitiga KMN. Oke, menyelesaikan soal ini sangat mudah. Yang pertama kita proses adalah segitiga ABC. Pada segitiga ABC, perhatikan pada segitiga ABC yang ini ya. Berarti segitiga yang besar. Ya. Luasnya adalah, luas seperti kita ketahui segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Luasnya diketahui adalah X. Sehingga kita akan tulis di sini X. Lalu setengah alasnya adalah BC. Sedangkan tingginya adalah AB. Apa kesimpulannya? Berarti BC dikali AB
sama dengan 2X. Itu dulu yang pertama. Kita sudah dapat di sini ya bahwa 2X sama dengan BC kali AB. Ya, jelas ya. Ini 2X ya, siapa tahu kurang jelas. 2X. Nah, sekarang kita lihat segitiga KMN. Segitiga KMN. Berarti yang ini. Jelas ya? Pada segitiga KMN kita dapat informasi, perhatikan di sini, bahwa B ke C adalah sepanjang ini. Betul? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah berarti kita dapatkan bahwa MN sama dengan sepertiga BC. Demikian juga pada tingginya. Perhatikan pada tingginya. Yang ini. Oke. Kita bisa simpulkan bahwa tinggi untuk segitiga KMN ya juga sepertiga AB. Ya. Atau kita bisa tuliskan bahwa BK sama dengan sepertiga AB. Jelas ya? Ini kan, maaf, 2/3. Tingginya adalah 2/3 AB. Ya, 2/3 AB. Nah, ini kesimpulan yang kita bisa dapatkan, sehingga pada luas segitiga KMN, setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah MN, ya, MN. Sedangkan tingginya adalah BK. Nah, seperti kita ketahui bahwa MN adalah sepertiga BC. Dan BK adalah 2/3 AB. Kita bisa tuliskan, ini adalah, kita cancel ini, coret. Dapatnya 1/9 BC kali AB. Nah, kita tahu bahwa BC kali AB adalah 2X. Betul? Berarti kita bisa tuliskan 1/9 dikali 2X. Setuju ya? BC kali AB adalah 2X. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 2/9 X cm². Sangat mudah bukan? Jadi jawabannya 2/9 X cm² untuk segitiga, luas segitiga KMN. Sangat mudah, betul ya? Hanya menggunakan prinsip logika. Oke, sangat mudah ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Kita lihat soal nomor 4. Tentang apa ya soal nomor 4? Kita perhatikan. Wow, tentang FOG ini ya, fungsi komposisi. Jika fx sama dengan 3 min x per x tambah 1 dan gx sama dengan 2 dikurang 2x per x min 1, maka daerah asal f kali g adalah, oke, ini dia pilihan gandanya,
Ini bicara fungsinya daerah asal dalam istilah matematika disebut juga dengan daerah, istilahnya apa? Domain, ya. Daerah asal itu dalam bahasa matematik disebut juga dengan domain, ya, atau ditulisnya domain fungsi. Oke, domain fungsi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah daerah asal F, ya, kali G. Maaf, kali G. Kalau kita lihat F kali G berarti fungsi X 3 min X per X tambah 1, ya, dikali fungsi G 2 minus 2X per X min 1. Oke? Nah, bicara domain F, ya, perhatikan di YouTube saya ada juga sudah saya bahas. Untuk domain F yang harus berhati-hati adalah seperti ini. Jika A per B, maka domainnya itu bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya B tidak boleh 0. Yang kedua, akar dari suatu fungsi. Maka syaratnya fx lebih besar 0. Ya. Fx lebih besar sama dengan 0. Ini syarat. Sedangkan yang ketiga, A log B, ya, maka syaratnya adalah B lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, dan A tidak boleh 1. Ya, di luar fungsi-fungsi ini, maka jawabannya selalu X anggota real. Kenapa? Karena semuanya bisa. Nah, pada kasus ini, perhatikan pada kasus ini, ya, kita lihat F kali G memenuhi syarat yang ini. Artinya B tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena tidak akan terdefinisi. Berarti syaratnya adalah penyebut tidak boleh 0. Karena ada dua penyebut, kita tulis dua-duanya. Penyebut pertama yaitu X tambah 1 tidak boleh 0. Penyebut kedua X min 1 tidak boleh 0. Artinya apa ini? X tidak boleh min 1, sedangkan yang ini X tidak boleh 1. Di luar ini boleh. Jadi kalau ditulis, ya, kalau ditulis DF-nya adalah X tidak boleh min 1 dan X tidak boleh 1, ya. X anggota real. Ini dia DF-nya. Jadi bicara DF, bicara syarat, ya. Ya, pada umumnya pada soal matematika ada 3 syarat, ya. A per B, B tidak boleh 0. Akar fx, fx lebih besar sama dengan 0. Dan A log B, B lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, dan A tidak boleh 1. Itulah cara mendefinisikan daerah asal atau disebut DF. Jelas ya? Oke, sangat jelas. Sekarang kita lihat soal kelima. Kita lihat soal yang kelima. Oke, kita lihat soal yang kelima tentang apa ya? Oh, statistika. Diketahui median dan rata-rata berat badan adalah sama. Oh, di sini ada informasi dia bilang median dan rata-rata sama. Median sama dengan rata-rata. Itu catatan yang pertama. Median sama dengan rata-rata. Oke. Setelah ditambahkan satu data, berat badan balita, rata-ratanya meningkat 1 kg. Sedangkan mediannya tetap. Jika 6 data berat badan tersebut diurutkan dari yang paling ringan ke yang paling berat, maka selisih berat badan antara balita terakhir yang ditambahkan dan balita di urutan keempat adalah berapa kilogram? Ya, ini dia pilihan gandanya. Nah, kalau kita lacak dari soal ini, dikatakan gini,
Setelah ditambahkan satu data, berat badan balita rata-rata meningkat 1 kg, sedangkan median tetap. Nah, di sini ada kasus yang kedua, setelah ditambahkan data ke-6, mediannya juga tetap. Nah, solusinya gimana? Kita perhatikan. Karena dikatakan ditambah 1 menjadi 6 data, berarti data awalnya ada 5. Oke? Konsep yang pertama, median sama dengan rata-rata. Apa artinya? Misalkan datanya A, B, C, D, E. Ya. Maka rata-ratanya adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi 5 sama dengan C. Ya, semua orang tahu ini cara mencari rata-rata. Artinya A ditambah B tambah C tambah D tambah E adalah 5C. Kali silang aja ya. Saya ulangi, A ditambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 5C. Ini dikali silang aja ke atas. Oke. Ya, ini kasus yang pertama. A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 5C. Kita simpan dulu. Oke. Nah, selanjutnya. Data baru dengan menambahkan, kita misalkan X. Ulangi, data baru dengan menambahkan satu data, kita misalkan X. Maka rata-ratanya dia bilang C tambah 1. Ya, tahu dari mana kata-kata C tambah 1? Di soalnya dikatakan begini, rata-ratanya meningkat 1. Itu jelas ya? Berarti kalau rata-rata awal adalah C, berarti sekarang rata-rata yang baru C ditambah 1. Nah, rata-rata baru menjadi A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah X per 6. Karena ada 6 data. Sama dengan C tambah 1. Nah, sekarang kita kelompokkan. Ingat, A tambah B tambah C tambah D tambah E kita kurungkan dulu. Ya, kita kurungkan dulu. Nah, ini kita kurungkan di sini. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena mengacu ke sini. Nah, itu jawabannya. Ya, kita modif ke persamaan yang pertama ya, yang di blok yang pertama. Nah, sehingga kita dapatkan, ingat, A tambah B tambah C tambah D tambah E ini adalah sama dengan ini. Betul ya? Sama ya? Berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 5C dong. Jelas? Sehingga kita dapatkan menjadi seperti ini. Betul? 5C ditambah X sama dengan 5C tambah X per 6 sama dengan C tambah 1. Artinya X sama dengan C ditambah 6. Ya, kita sederhanakan. Itu dia ya, X sama dengan C tambah 6. Informasinya dikatakan setelah ditambah 1, mediannya tetap. Ya, di sini ada kata-kata median tetap. Ya, di sini tuh mediannya tetap. Walaupun ditambah 1 data, median tetap tapi rata-rata meningkat 1 kg. Median tetap itu artinya apa? Ya. Artinya adalah ketika pada data yang baru yang tadi, yaitu A, B, C, D, E, lalu X, ini kan yang baru, dikatakan median tetap. Berarti di sini. Berarti ingat, mediannya adalah C tambah D dibagi 2 ya, karena kan data genap. Berapakah median awal? Median awal kan C, betul ya? Median awal adalah C. Ingat, median awal sama dengan rata-rata pada awal, yaitu C. Ya. Karena median tetap, berarti tetap mediannya C, artinya C tambah D per 2. Sudah sampai sini? Artinya median tetap itu apa? Kalau kita kali silang C terhadap 2, kita kali silang aja, ini sebenarnya ini ke sini, ya.
kita dapatkan bahwa 2C sama dengan C tambah D. Jelas ya? Oke. Kita dapatkan berarti C sama dengan D. Jelas? Nah, pertanyaannya adalah di sini pertanyaannya yang ditanya adalah selisih berat badan antara balita terakhir berarti ini adalah si X. Betul? Ya. Balita terakhir yang ditambahkan berarti kan si X. Dan balita urutan keempat. Kita lihat urutan keempat itu siapa? Ini urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ini keenam. Urutan keempat adalah D. Berarti X dikurang D. Berapa? Kan gitu ya. Ingat, kita mempunyai di sini, perhatikan di sini, ya. X sama dengan, saya ulangi, X sama dengan C ditambah 6. Ingat, C sama dengan D. Berarti kita bisa tulis X sama dengan D ditambah 6. Kan artinya kalau ini kita pindahkan ke kiri, kita pindahkan ke kiri, berarti X dikurang D sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah X dikurang D sama dengan 6. Jelas ya sampai situ? Sangat mudah ya untuk dimengerti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat soal nomor 6. Ya. Ini dia soal nomor 6. Ya, apa ya soal nomor 6? Kita lihat. Jika fx sama dengan ax kuadrat tambah b dan limit x mendekati 1 dari akar x dikali 1 min x per fx sama dengan min 4, maka a tambah b sama dengan berapa? Saya ulangi, jika fx sama dengan ax kuadrat tambah b dan limit x mendekati 1 dari fungsi akar x dalam kurung 1 min x per fx sama dengan min 4, maka A tambah B berapa? Apa konsep dasarnya? Ini dia konsep dasarnya. Ya. Konsep dasarnya kita kembali ke konsep limit. Jika GK sama dengan 0 dan limit X mendekati K dari fungsi Gx per Fx sama dengan C, maka Fk sama dengan 0. Itu dia konsep dasarnya. Jika Gk sama dengan 0 dan limit X mendekati K dari fungsi Gx per Fx sama dengan C, maka Fk sama dengan 0. Masih ingat limit tak tentu? Betul ya? Konsep ini sebenarnya, konsepnya ini sebenarnya limit tak tentu. Ya, karena ini akan ketemu 0 per 0. Ketika kita menemukan limit tak tentu 0 per 0, yang kita lakukan bisa dengan cara faktorkan. Ya, kita faktorkan. Juga bisa dengan kali sekawan. Ya, cara yang kedua. Atau yang nomor 3, turunkan. Oke. Nah, dari definisi ini kita lihat di sini, ya, limit X mendekati K dari Gx per Fx sama dengan C, suatu bilangan konstanta. Nah, kalau kita lihat soal, ini juga konstanta. Setuju? Oke. Ya, oke. Artinya ini adalah 0 per 0. Oke. Mau kita buktikan? Boleh. Sekarang lihat kita buktikan.
Ya, kalau dimasukin X sama dengan 1 ke sini, maka akan diperoleh akar 1, 1 dikurang 1. Kita ganti X-nya jadi 1 ya, yang ini kita ganti ini ya. Maka jawabannya juga 0. Jelas? Oke. Demikian juga dengan penyebutnya. Oke. Harus sama dengan 0. Artinya fx sama dengan ax kuadrat ditambah b sama dengan 0. Nah, ketika dimasukin x sama dengan 1, berarti kan f1 sama dengan a dikali 1 kuadrat tambah b. Ya, ingat hasilnya harus 0. Berarti a ditambah b. Jelas ya? Jadi sudah jelas. Berarti apa? A tambah B sama dengan 0. Jelas konsep limit? Sangat mudah untuk dimengerti. Jelas ya? Selamat berlatih. Semakin banyak latihan, semakin sempurna dan semakin siap menghadapi SBMPTN tahun ini.